Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Arianti. Saya dari Prodi PGSD NPM 032001128. Baik, tujuan saya di sini yaitu menjelaskan tentang pengertian pendekatan pembelajaran IPA. Langsung saja. Pengertian pendekatan pembelajaran yaitu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Jadi, pendekatan pembelajaran adalah titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. 2. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA di SD atau MI. Yaitu A. Pendekatan ekspositori. Pendekatan ini bersifat memberitahu, artinya guru lebih dominan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, siswa bersifat pasif, hanya menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang dilakukan guru pada pendekatan ini umumnya adalah memberi ceramah, mendemonstrasikan sesuatu dan lain-lain. Keuntungan dengan menggunakan pendekatan ini adalah bahwa bahan pembelajaran dapat diselesaikan dengan cepat dan dimengerti oleh siswa. Pendekatan ini dapat digambarkan sebagai DDCH atau duduk, dengar, catat, dan hafal. Sehingga dalam pendekatan ini, gurunya aktif sedangkan siswanya pasif. 2. Pendekatan inquiry. Pendekatan ini bersifat mencari tahu. Artinya, siswa sangat aktif mencari sendiri informasi yang ia perlukan. Dalam pendekatan ini, dominasi guru lebih sedikit. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pendekatan inquiry bertolak belakang dengan pendekatan ekspositori. Pendekatan ini menginginkan keaktifan siswa untuk memperoleh informasi, menemukan konsep-konsep IPA. Dalam pendekatan ini, guru membimbing siswa menemukan sendiri konsep-konsep itu melalui kegiatan pembelajarannya. Ditinjau dari kadar keterlibatan guru dalam pembelajaran. Pendekatan ini terdiri dari 1. Pendekatan free discovery, yaitu penemuan bebas. Dengan pendekatan ini, siswa diberi kebebasan untuk memilih sendiri yang akan dipelajari maupun cara untuk memecahkan masalah tersebut. Pendekatan ini cocok bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk berpikir normal. Namun, menurut pengalaman Piaget, ternyata tidak banyak anak SD atau MI yang sudah mencapai tingkat pemikiran semacam ini. 2. Pendekatan Guedi discovery atau penemuan terbimbing. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai gabungan dari pendekatan ekspositori dan inquiry. Tujuannya adalah untuk mendapatkan efektivitas yang optimal khususnya bagi anak usia SD atau MI. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tepat untuk anak usia SD atau MI. Dalam hal ini, siswa aktif melakukan eksplorasi atau observasi atas bimbingan guru. Kegiatan ini dapat meningkatkan intelektual siswa dan hasil pembelajaran menjadi lebih tinggi, serta dapat mengembangkan sikap positif terhadap IPA. 3. Pendekatan eksploratori atau discovery atau penemuan eksploratorik. Dalam pendekatan ini, tugas guru antara lain 1. Melontarkan masalah-masalah dan mengundang siswa untuk memecahkan masalah tersebut. 2. Memberi motivasi belajar. 3. Membantu siswa yang benar-benar memerlukan agar tidak mengalami jalan buntu atau frustasi. 4. Bila perlu, guru sebagai narasumber.
Keuntungan dengan menggunakan pendekatan ini antara lain: 1. Sumber memberi kemampuan awal kepada siswa untuk melakukan sendiri suatu penelitian. 2. Dapat mengacu keberanian siswa untuk melakukan penelitian secara mandiri di masa yang akan datang. 3. Pendekatan proses. Pendekatan ini senada dengan pendekatan inquiry, karena pendekatan ini menginginkan keaktifan siswa dan juga guru tidak dominan dalam proses pembelajaran, tetapi bertindak sebagai organisator dan fasilitator saja. Pendekatan ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu 1. Ilmu pengetahuan tidak dipandang sebagai produk semata-mata tetapi sebagai proses. 2. Siswa dilatih untuk terampil dalam memperoleh dan memproses informasi dalam pemikirannya. 4. Pendekatan konsep. Pendekatan adalah suatu ide yang menghubungkan beberapa fakta dalam pencapaian atau pembentukan konsep. Biasanya peserta didik memerlukan benda-benda konkret untuk diotak-atik. Eksplorasi fakta-fakta dan ide-ide secara mental. Pendekatan konsep memerlukan lebih dari sekedar menghafal, lebih menunjukkan gambaran dan lebih tentang IPA. 5. Pendekatan STM atau sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini diyakini oleh para pakar pendidikan IPA di Amerika sebagai pendidikan IPA yang paling tepat sebab mempersiapkan murid-murid untuk menghadapi abad ke-21, yaitu abad ketergantungan manusia kepada sains dan teknologi. Rasional dari pendekatan ini adalah segala penemuan dalam bidang sains dan teknologi dapat untuk kesejahteraan manusia. Di dalam pendekatan IPA dengan pendekatan STM, guru membantu murid mempelajari sains dengan menggunakan isu-isu dalam masyarakat yang merupakan dampak sains dan teknologi sebagai penata pembelajaran IPA. 6. Pendekatan faktual. Pendekatan ini menekankan penemuan fakta-fakta dalam IPA. Contohnya, informasi yang didapatkan murid dengan pendekatan ini, misalnya ular termasuk golongan reptil. Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah membaca, mengulang, melatih, dan lain-lain. Pada dasarnya, pembelajaran IPA dengan pendekatan ini akan menimbulkan kebosanan pada diri murid-murid yang tidak memberikan gambaran yang benar tentang IPA. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah hasil paparan saya tentang pendekatan pembelajaran IPA. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.